Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Martial Dao Great Emperor. Chapter 4641, Attack and Kill in the Airless Realm. Kekuatan ini muncul dalam tubuh Luo Xiu sendiri benar-benar tidak terduga. Dan segera setelahnya, dengan bantuan kekuatan ini, 333 pintu rahasia di tubuhnya dengan cepat diperbaiki lagi. Semua pintu rahasia dikeraskan 2 kali. Artinya, dia baru saja membuat terobosan dan langsung mencapai tingkat kedua alam tanpa awal. Pengerasan pintu rahasia 2 kali berturut-turut. Orang-orang kuat yang melihat pemandangan ini dari kejauhan juga sangat terkejut. Tingkat kedua alam awal dari 333 pintu rahasia pasti jauh lebih kuat daripada tingkat kedua alam awal yang mereka ketahui. Dalam istilah fisik semata, hanya dengan mengandalkan kekuatan pintu rahasia tubuh daging di alam tanpa awal tingkat kedua. Fluktuasi aura yang terpancar dari tubuh Luo Xiu membuat orang-orang merasa bahwa auranya tidak kurang dari aura seseorang di alam tanpa awal tingkat ke-9. Dalam arti tertentu, begitu Luo Xiu menerobos ke alam tanpa awal, ia dapat dianggap sebagai alam semi-abadi. Membunuh musuh di berbagai level hampir menjadi hal rutin baginya. Dan kali ini, aura Luo Xiu masih meningkat dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Seiring berjalannya waktu, aura yang lebih kuat kembali meletus dari tubuh Luo Xiu. Pintu rahasia tubuh fisik, penempaan ketiga telah selesai. Tingkat ketiga alam tanpa awal. Sampai saat itu, kekuatan yang muncul dari tubuhnya telah habis sepenuhnya. Begitu Anda berhasil maju dalam kultivasi, Anda akan langsung mencapai tingkat ketiga alam tanpa awal. Secara logika, Anda seharusnya bahagia. Namun alis Luo Xiu mengernyit. Karena dia ingat dengan jelas bahwa pada saat terobosannya, sebuah suara misterius muncul di telinganya. Dia yakin bahwa dirinya tidak mengalami halusinasi pendengaran atau delusi. Sebuah suara misterius berkomunikasi dengannya, mengatakan bahwa dia baik dan ingin memberinya kesempatan. Lalu suatu kekuatan muncul dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk langsung mencapai tingkat ketiga dari alam tanpa awal. Seperti kata pepatah, di dunia ini, tidak akan ada cinta tanpa alasan, dan tidak akan ada kebencian tanpa alasan. Luo Xiu juga mengetahuinya dengan sangat baik. Tidak ada seorang pun yang akan memberi Anda keuntungan tanpa alasan. Jadi apa tujuan orang ini? Siapa pihak lainnya? Di mana pihak lainnya? Yang paling pasti adalah pihak lain tidak muncul. Saya tidak tahu apakah dia merasa tidak perlu muncul, atau karena dia tidak bisa muncul karena suatu alasan. Menggelengkan kepalanya, Luo Xiu tidak terlalu memikirkannya saat ini. Karena dia tahu bahwa pihak lain mampu melakukan hal itu, artinya jika dia ingin berbuat jahat padanya, dia, seorang pendeta kecil di alam tak terpercaya, tidak bisa menolaknya. Sekarang, merasakan kekuatan yang memenuhi tubuhnya, Luo Xiu merasa bahwa seluruh dunia, dalam persepsinya, agak berbeda dari masa lalu. Segala sesuatu di dunia tampaknya menjadi lebih jelas lagi. Dalam hal tingkat ketiga alam tanpa awal, Luo Xiu merasa bahwa tidak ada seorang pun di 5 alam yang lebih kuat darinya. Sekalipun mereka adalah makhluk berdarah murni dari dimensi lain, Luo Xiu merasa mereka pasti lebih rendah darinya di alam yang sama. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang kuat meledak, dan sebuah tangan besar terbang melintasi langit dan langsung menangkap Luo Xiu. Entah itu metode pamungkas pintu rahasia tubuh fisik, atau Luo Xiu sendiri, ada banyak spekulasi dari dunia luar. Pasti ada rahasia dan peluang besar dalam dirinya. Sekarang, meskipun mereka tahu bahwa tempat ini adalah istana Taiji, wilayah kekuasaan keluarga Taisu, dan bahwa penguasa Taiji bahkan hadir secara langsung, beberapa orang masih memilih untuk membawa Luo Xiu pergi dengan paksa. Itu sungguh berani. Wajah Tai Qingsan memucat, Taijiku telah damai selama bertahun-tahun. Sepertinya semua orang di dunia telah melupakannya. Martabat keluarga Taisuku tidak bisa diganggu-gugat. Ledakan. Bergetar dengan suara Tai Qingsan. Seekor anjing laut besar terbang melintasi langit dan jatuh dalam sekejap. Kepala langsung meledak. Pria kuat yang ingin menculik Luo Xiu tidak sempat bereaksi, kepalanya hancur oleh segel besar itu. Lautan kesadaran jiwa pun hancur berkeping-keping, tubuhnya pun mati dan jiwanya pun lenyap. Beberapa pria kuat memiliki ekspresi yang sangat ngeri di wajah mereka. Karena orangnya langsung tewas. Dia adalah orang kuat yang tidak berada di alam kosong. Orang kuat di alam abadi terbunuh dalam sekejap. Tiba-tiba, seseorang bangkit lagi dan mengambil tindakan dari arah lain,
mencoba menculik Luo Xiu. Tujuan orang-orang ini sangat jelas. Mereka tidak ingin bertarung dengan orang-orang kuat dari keluarga Taisu, mereka hanya ingin membawa Luo Xiu pergi. Namun, bagaimana mungkin orang-orang kuat di sisi Taiji ini hanya sekadar hiasan? Tetua Agung Aula, Ma Wen, mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya, lalu sebuah formasi muncul, menjebak seorang pria kuat di alam abadi. Dalam sekejap, beberapa ahli generasi tua dari Aula Taiji mengambil tindakan, dan dengan satu serangan, ahli alam Fukong yang terperangkap oleh formasi itu meledak dalam sekejap. Lebih dari 10 aura meledak, beberapa di alam abadi, beberapa di alam abadi, dan sebagian besar di alam abadi. Orang-orang kuat di pihak Taiji juga berdiri tanpa ragu-ragu dan menghentikan semua orang kuat yang ingin menyerang Luo Xiu. Jelas sekali, Luo Xiu seharusnya menjadi orang yang paling berbahaya. Tapi pada saat ini, dialah yang paling aman. Dalam radius 100 meter yang berpusat padanya, apalagi ada yang menerobos masuk, bahkan sisa-sisa pertarungan sengit pun tidak akan menyebar. Keluarga Taisu cukup bagus. Itulah pikiran yang muncul dalam benak Luo Xiu. Penguasa Taiji yang bermartabat mengambil alih pimpinan dan bertempur untuknya. Dia sangat senang karena pilihan awalnya tepat. Jika dia tidak memilih datang ke Taiji, tetapi memilih untuk tinggal di Wuji, dia tidak tahu hal-hal berantakan dan menjengkelkan apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana Anda bisa hidup dengan nyaman di sini? Ya, meskipun dia diserang dan dibunuh, Luo Xiu tetap merasa hidupnya nyaman, jauh lebih baik dibanding saat dia masih menggeluti dunia persilatan. Chapter 4642 Wulong Sus Feast. Melarikan diri. Di kota ilahi Taiji, banyak orang mengambil tindakan bersama-sama, berharap untuk memanfaatkan kekacauan itu untuk menculik Luo Xiu dan mengungkap rahasianya. Hasilnya di luar dugaan. Taiji, yang selama ini begitu tertutup, tiba-tiba melihat begitu banyak orang kuat bermunculan. Penguasa Taiji secara pribadi bertindak untuk melindungi Luo Xiu dengan segala cara. Menyaksikan orang-orang yang melakukan aksi dibunuh satu persatu. Orang-orang yang tersisa sangat ketakutan dan hanya ingin melarikan diri demi keselamatan mereka. Dalam sekejap mata, ada sekitar 3 Fukongjing yang meninggal. Orang-orang kuat setingkat ini ditempatkan di 5 alam utama, dan mereka semua adalah orang-orang kuat setingkat bos yang duduk di satu sisi. Tapi 3 orang tewas di sini sekaligus. Bagaimana mungkin orang-orang tidak merasa sangat ketakutan? Hasil seperti itu diperoleh. Tai Qingsan tidak bisa tersenyum lagi. Karena keagungan keluarga Taisu, mereka terprovokasi serius. Jika di dunia kuno atau dunia seni bela diri, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi, karena semua orang tahu bahwa keluarga Guzu dan keluarga Wuzu sangat kuat dan tidak mudah tersinggung. Jika Anda berani menyinggung mereka seperti ini, Anda pasti akan mendapat bencana. Keluarga Taisu telah hidup damai selama bertahun-tahun, dan banyak orang telah melupakan bahwa keluarga Taisu selalu menjadi salah satu dari 5 keluarga tertinggi. Singa sedang tidur. Bukan berarti singa jantan tidak lagi memakan manusia. Saya berharap setelah pertempuran ini, beberapa orang dapat menahan diri. Tai Qingsan menyipitkan matanya. Tiba-tiba, dia memandang seseorang yang tidak berada di alam kosong, dan jiwanya yang kuat serta pikiran spiritualnya juga terkunci di udara, berniat untuk membunuh orang ini. Dia ingin mewarnai langit kota suci Taiji menjadi merah dengan darah orang-orang kuat di alam abadi, sehingga setiap orang di dunia dapat mengingat kekuatan dan keagungan keluarga Taisu. Namun saat ini, kekosongan di atas kota suci Taiji meledak dan hancur. 3 aliran cahaya terbang keluar dari kehampaan yang pecah, dan seketika berubah tak terduga, berubah menjadi 3 bayangan kabur. Jelas itu hanya bayangan kabur, tetapi aura yang dipancarkannya sangat kuat sebanding dengan alam abadi. Lancang. Ekspresi wajah Tai Qingsan tiba-tiba berubah, dan dia samar-samar memikirkan sesuatu. Ada napas samar di kekosongan yang pecah. Kelihatannya mirip dengan pemandangan yang terjadi di luar kota suci alam bela diri. Saat itu, ada seseorang yang diduga merupakan orang kuat di alam tertinggi, yang secara diam-diam mengincar garis keturunan bela diri asli, berniat menyerang monster tua Wu dan menangkap Chen Feng. Dikatakan bahwa tujuan pihak lain adalah untuk mengingini rahasia seni bela diri asli. Saya pikir apa yang terjadi saat itu sudah berakhir. Tai Qingsan tidak menduganya. Luo Xiu, bintang yang sedang naik daun, juga menjadi sasaran. Tepat saat ia menerobos ke alam tanpa awal, orang kuat di alam tertinggi yang tersembunyi di balik layar kembali beraksi. Kali ini, dia bahkan menyinggung keluarga Taisu. Saat pertama kali beraksi di dunia bela diri, belum cukup menyinggung keluarga Wuzu.
5 keluarga tertinggi benar-benar berani menyinggung keluarga kedua. Bahkan orang kuat di alam tertinggi seharusnya tidak memiliki keberanian seperti itu. Anda harus tahu bahwa jika Anda menyinggung Taisu Supreme dan Martial Ancestor Supreme, jika mereka benar-benar ingin membunuh Anda, Supreme juga akan mati. Berani sekali. Wajah Tai Qingsan kembali pucat. Tepat ketika dia siap menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan ragu untuk memperlihatkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul. Mati. Suara dingin itu mengguncang kehampaan. Di puncak kehampaan di atas kota suci Taiji, sebuah kepalan tangan menghancurkan kekosongan, seakan-akan datang dari jarak ratusan juta mil. Di bawah kekuatan pukulan yang mengerikan ini, ketiga bayangan kabur itu hancur dalam sekejap, membuat mereka tak berdaya untuk melawan. Segera setelahnya, sebuah suara datang dan terdengar di telinga Luo Xiu. Kali ini, aku akan menjalin hubungan baik denganmu. Pada saat yang sama suara itu datang, tinju yang muncul di kehampaan juga ditarik kembali, menghancurkan kehampaan, dan dengan cepat kembali ke keadaan semula. Langit biru sejernih air, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gemuruh. Di suatu tempat di kehampaan yang jauh. Di kedalaman dimensi spasial, tampaknya ada guntur, getaran, dan dengungan yang konstan, meninggalkan jejak-jejak yang rusak. Ada orang yang saling kejar-kejaran, berkelahi, dan bertabrakan di dimensi hampa. Sesosok-sosok melesat menembus ruang dan keluar, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Tinju Wulongsu masih memiliki beberapa noda darah. Selain 3 inkarnasi yang hancur di kota ilahi Taiji, ia melacak semua jalan di kedalaman kehampaan, menghancurkan 2 inkarnasi lagi, dan bertabrakan dengan tubuh lawan sekali. Dan itu terjadi pada tabrakan itu. Dia terluka. Darah di tangannya bukanlah darah musuh, tapi miliknya sendiri. Lagi pula, dia belum melangkah ke ranah yang maha kuasa. Jika dia berhadapan langsung dengannya, dia masih lebih rendah dari ranah yang maha kuasa. Sangat disayangkan. Wulongsu merasa sedikit menyesal. Sisi lain, di kota suci Taiji, Tai Qingsan mendongak dan menatap Wulongsu dari udara. Wulongsu mengangguk, lalu berbalik dan menghilang. Tai Qingsan mengangkat telapak tangannya, meraihnya dari udara, dan menghancurkan seorang pria alam abadi yang ingin melarikan diri hingga berkeping-keping. Untuk orang-orang ini, Tai Qingsan tidak punya ide untuk menangkap mereka hidup-hidup dan membunuh mereka semua tanpa meninggalkan satupun yang hidup. Memohon belas kasihan? Tidak ada gunanya mengemis belas kasihan. Keluarga Taisu perlu membangun otoritasnya. Chapter 4643, Questioning the Supreme Palace. Kekacauan di kota suci Taiji berlalu secepat datangnya. Setelah semuanya tenang, Tai Qingsan, penguasa Taiji, berdiri di angkasa, memandang ke segala arah, suaranya dingin. Kalian semua berasal dari berbagai latar belakang. Kalian telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang baru saja terjadi. Tai Qingsan menangkupkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan dingin, Taiji adalah salah satu dari 5 alam utama. Dan keluarga Taisu adalah salah satu keluarga tertinggi. Pertama, adakah orang yang begitu berani menangkap orang-orang di kota suci Taiji kita dan memperlakukan keluarga Taisuku seperti orang tak berarti? Ngomong-ngomong soal itu, Tai Qingsan mendengus dingin. Kalau begitu, atas nama keluarga Taisu, saya ingin bertanya. Bukankah Istana Agung mengawasi dunia dan bertanggung jawab mengawasi 5 wilayah utama? Di bawah pengawasan mereka, hal semacam ini masih akan terjadi. Orang-orang di Istana Agung semuanya hanyalah sekelompok orang. Sampah, sekelompok pecundang. Semakin jauh Anda kembali, semakin keras suara Tai Qingsan, semakin dingin nadanya. Di antara orang-orang yang hadir, ada banyak orang kuat dari 4 alam lain, serta orang-orang kuat dari keluarga tertinggi lainnya. Pada saat ini, wajah semua orang tampak jelek. Karena mereka semua setuju dengan pernyataan Tai Qingsan, istana tertinggi bertanggung jawab untuk memantau dunia. Tetapi ada orang gila yang begitu berani, maka istana tertinggi harus memberikan penjelasan tentang masalah ini dan bertanggung jawab atasnya. ... Tai Qingsan ingin menggunakan ini untuk menyerang Istana Agung. Luo Xiuna mengangkat tangannya dengan benar untuk menunjukkan dukungannya. Karena ia ingat betul bahwa setelah meninggalkan dunia persilatan, Yuan Tianhuan seolah-olah keluar dari Istana Agung dan bertugas sebagai inspektur di dunia persilatan. Begitu ia muncul, ia langsung dicap sebagai pengkhianat dunia persilatan. Karena Yuan Tianhuan berasal dari istana tertinggi. Oleh karena itu, Luo Xiu secara alami menganggap Istana Agung sebagai musuh imajinernya. Artinya, sekarang dia tidak punya kekuatan dan keyakinan untuk menantang Istana Agung.
Lagi pula, bahkan jika dia menerobos alam tanpa awal dan mempertahankan statusnya di 5 alam, itu akan setara dengan alam abadi, bahkan tidak lebih baik dari alam abadi. Adapun Istana Agung, ia merupakan kekuatan transenden dengan kekuatan tertinggi yang berada di tempatnya. Dalam arti tertentu, keberadaan Istana Agung harus lebih tinggi dari keluarga Wuzu. Karena pendirian Istana Agung saat itu konon dibangun bersama oleh banyak penguasa tertinggi. Di belakang Istana Agung, terdapat banyak pendukung alam tertinggi. Dan banyak keluarga leluhur bela diri pada dasarnya hanya memiliki satu makhluk tertinggi di belakang mereka. Senior Bai, apakah penguasa alam akan menantang Istana Agung dan meminta pertanggungjawabannya? Kudengar status Istana Agung sangat transenden, jadi pada akhirnya tidak akan diselesaikan, kan? Luo Xiu berjalan ke sisi Bai Ziqiu dan berkata. Bai Ziqiu melirik Luo Xiu, aku tahu apa yang ingin kau ketahui, tapi kau harus tahu satu hal. Lagi pula, keluarga Taisu adalah salah satu keluarga tertinggi. Penguasa dunia kita mungkin bukan keluarga tertinggi ketiga di bawah alam tertinggi. Dia memang kuat, tapi bagaimanapun juga, dia adalah penguasa Taiji dan mewakili keluarga Taisu. Jika benar-benar terjadi keributan, istana tertinggi tidak akan mudah hancur. Ngomong-ngomong soal itu, Bai Ziqiu melanjutkan, faktanya, selama bertahun-tahun, Istana Agung bertanggung jawab untuk memantau seluruh dunia 5 dimensi, termasuk 5 alam utama. Ia memiliki otoritas yang besar, tetapi belum benar-benar mencapai prestasi apapun. Sekalipun tidak seperti yang terjadi hari ini, hanya masalah waktu sebelum Istana Agung dimintai pertanggungjawaban. Sekalipun keluarga Taisu tidak melapor, cepat atau lambat keluarga Wuzu atau keluarga Guzu akan melapor. Agar Istana Agung begitu transenden, ada lebih dari satu yang maha kuasa di belakangnya, kata Luo Xiu sambil menyipitkan mata. Kebanyakan makhluk agung masih mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Kalau tidak, dunia 5 dimensi pasti sudah kacau sejak lama. Bagaimana mereka bisa bertahan dari invasi dimensi asing? Bai Ziqiu tersenyum tipis. Sesuai dengan keinginan Bai Ziqiu. Di antara orang-orang kuat di alam tertinggi di balik istana tertinggi, kalaupun ada yang berbuat onar di dalam, itu hanya 1 atau 2. Mustahil bagi semua penguasa tertinggi untuk melakukan hal yang sama dan tidak melakukan apa-apa. Begitu Istana Agung benar-benar tidak melakukan apa-apa, maka Istana Agung tidak perlu ada lagi. 5 penguasa tertinggi dari 5 kerajaan pasti akan bergabung untuk menghancurkan Istana Agung. Keluarga-keluarga agung di 5 kerajaan, jika dilihat secara individu, tidak dapat dibandingkan dengan Istana Agung. Namun jika kelima keluarga tertinggi bersatu, mereka dapat meredam segalanya, karena kelima keluarga tertinggi ini juga diakui sebagai 5 keluarga terkuat di seluruh dunia 5 dimensi. Dan kelima orang ini pada dasarnya konsisten dalam membuat keputusan dalam arah umum apapun. Ngomong-ngomong soal itu, Bai Ziqiu tersenyum lagi dan berkata, penguasa alam ingin meminta pertanggungjawaban Istana Agung. Dalam arti tertentu, ini juga membantu mengalihkan perhatianmu. Lagi pula, kau baru saja menerobos ke alam tanpa awal, tapi kau sudah membuat keributan besar. Pasti akan ada banyak orang kuat yang tertarik dengan batas rahasia tubuh fisik ciptaanmu. Saat ini, keluarga Taisu menunjukkan sikap yang keras dan marah. Bahkan jika seseorang ingin berbicara, mereka tidak akan mudah berbicara saat ini. Jika tidak, keluarga Taisu akan sangat cemas. Taisu Agung marah, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengarkan ini. Luo Xiu mengangguk. Sekalipun orang luar mengetahui batas pintu rahasia tubuh fisik, mereka hanya mengetahui konsepnya, tetapi tidak mengetahui metode spesifik untuk membukanya. Metode ini, paling-paling, Luo Xiu bersedia menyerahkannya kepada keluarga Taisu, lagi pula, keluarga Taisu telah memberinya perlindungan dan bantuan yang besar. Namun bagi yang lain, Luo Xiu tidak berniat meneruskannya. Dan ketika ia mewariskannya kepada keluarga Taisu, hanya satu orang jenius saja yang boleh mempraktikkannya, dan tidak boleh ada orang kedua yang mempraktikkannya. Meski hanya satu orang, Luo Xiu bahkan tidak menyangka ada orang yang bisa berhasil dalam kultivasi. Lagi pula, jika ingin berkultivasi hingga batas pintu rahasia tubuh fisik, tampaknya mudah, tetapi sebenarnya sangat sulit. Dibutuhkan banyak faktor untuk mencapainya. Luo Xiu mungkin bisa menyimpulkan seluruh prosesnya, jadi dengan bimbingannya, tidak akan menjadi masalah besar untuk membantu keluarga Taisu membesarkan seorang jenius seperti itu. Namun, jika itu adalah kekuatan besar lainnya, itu akan sangat sulit. Sejumlah besar sumber daya mungkin akan dicurahkan untuknya. Jika cukup, itu akan menjadi batas untuk menumbuhkan seorang jenius yang dapat membuka 300 pintu rahasia.
333 hampir mustahil. Chapter 4644 Infinite Dao Pool. Apa yang terjadi di sini di kota suci Taiji? Berita itu menyebar dengan cepat. Tentu saja Istana Agung juga menerima berita itu. Karena Istana Agung secara nominal bertanggung jawab untuk memantau semua pihak, semua aspek informasi intelijen akan diperoleh secara langsung. Aula pertemuan. Ada 2 kursi di titik tertinggi, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, duduk dengan kedudukan yang sama. Tiba-tiba, sosok itu muncul di kursi sebelah kiri. Kerumunan orang yang berkumpul di aula pertemuan memberi hormat. Lihatlah pembunuh naga tertinggi. Segera setelahnya, di kursi sebelah kanan, muncul pula sesosok tubuh dengan wajah tanpa ekspresi. Semua orang memberi hormat lagi. Lihat Tianhong Agung. Kedua makhluk agung itu saling berpandangan dan saling memberi salam dengan mengepalkan tangan. Kemudian, mata mereka melihat ke arah tengah aula. Sebuah lingkaran sihir memancarkan cahaya. Jika diaktifkan, sebuah bayangan akan muncul tepat di tengah lingkaran sihir tersebut. Bayangan ini nampak seperti penguasa Taiji, Tai King-san. Saya telah bertemu dengan 2 makhluk tertinggi. Setelah bayangan Tai King-san muncul, ia memberi hormat dengan tangan terkepal ke arah 2 makhluk agung yang tampaknya duduk tinggi di langit. Tidak perlu sopan, kami sudah tahu tentang kota suci Taiji, dan kami harus memberikan penjelasan atas masalah ini, kata sang pembunuh naga tertinggi. Sisi istana Taiji ini. Luo Xiu, yang telah menerobos alam awal, sedang duduk dan minum teh bersama tetua agung Ma Wen dan kepala istana Bai Ziqiu. Adapun penguasa alam Tai King-san, dia sedang sibuk berkomunikasi dengan istana tertinggi saat ini. Selama obrolan, dia berbicara tentang beberapa hal mengenai dunia kehidupan dan kematian, dan juga menyebutkan perbedaan antara orang-orang kuat di alam tertinggi. Hakikat dari keadaan yang tidak kosong adalah bahwa jalan besar itu tidak kosong, yang melambangkan suatu bentuk kesempurnaan. Alam tertinggi adalah sublimasi lebih lanjut berdasarkan alam abadi, yang membuka pintu menuju ujung jalan dan memulai perjalanan tertinggi. Petik 2. Mengobrol dengan kedua orang ini, Luo Xiu memperoleh banyak pengetahuan. Namun tidak sampai akhir. Lebih baik kembali pada hakikat kita yang sebenarnya, agar tidak bercita-cita terlalu tinggi. Lagi pula, dia hanyalah seorang biksu muda yang baru saja menembus alam awal. Tingkat alam tertinggi masih terlalu jauh darinya. Dalam kata-kata tetua agung Ma Wen, Tai King-san pasti akan memperoleh beberapa keuntungan saat berbicara dengan istana agung kali ini. Dan dengan keributan sebesar itu, Taiji seharusnya tenang untuk sementara waktu, dan tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di Taiji. Lagi pula, di balik Taiji, ada pusat kekuatan tertinggi Taisu Supreme, yang benar-benar membuat orang ini cemas, dan tidak peduli siapa dia, tidak akan ada konsekuensi baik. Pintu rahasia terakhir tubuh fisik akan membuat tubuh fisikmu lebih kuat dari sebelumnya setelah kau menembus alam tanpa awal. Namun, bagaimana jiwa dan tekadmu ditempa? Tanya Ma Wen. Sebelumnya, hampir semua perhatian tertuju pada tubuh Luo Xiu. Begitu spesifiknya sehingga jika berbicara tentang kekuatan jiwa, Luo Xiu tidak dapat memastikan seberapa spesifiknya. Kekuatan tekadnya hampir setara dengan tahap awal kuasi keabadian, dan rune bakatnya juga berada di level kuasi keabadian. Kemampuan bakatnya masih agak kurang, dan mustahil untuk mengerahkan kekuatan lebih besar dari rahasia seni bela diri aslinya. Juga, aku telah menembus alam tanpa awal. Aku juga perlu memahami rahasia seni bela diri asli dan berusaha memahami rahasia alam tanpa awal. Sesuai rencanaku sendiri, aku akan mencoba memahami rahasia ketiadaan awal dalam 300 tahun, dan berkultivasi ke tingkat semi-abadi dalam 500 tahun. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyamai tingkat keabadian saat itu. 500 tahun? Ma Wen dan Bai Ziqiu keduanya memiliki wajah kaku. Selama ratusan tahun, itu tidak berarti apa-apa di mata mereka. Lagi pula, pada level mereka, jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta tahun bukanlah sesuatu yang mereka anggap serius. Mereka hidup terlalu lama. Namun sekarang saya menyadarinya. Luo Xiu tampaknya telah menghabiskan total 100.000 tahun berlatih. Usia lebih dari 100.000 tahun hanyalah sesuatu yang tidak diinginkan kaum muda. Dan monster yang bisa mencapai semi keabadian dalam lebih dari 100.000 tahun dan memiliki kekuatan tempur setingkat keabadian bahkan lebih mengerikan. Monster ini belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak butuh waktu lama. Sosok Tai King-san berjalan ke arah sini dan berkata sambil tersenyum, kita mendapatkan beberapa keuntungan dari negosiasi ini. Tuan Luo,
Dalam 2 hari saya akan membawa Anda ke Istana Agung dan memasuki kolam Dao tak terbatas untuk berlatih selama 3 tahun. Istana Agung bersedia menyerahkannya. Kalaupun dulu ada yang bisa mendapatkannya, itu hanya setengah tahun atau setahun. Kali ini, penguasa alam benar-benar kejam dan ingin datang selama 3 tahun, kata Tetua Agung Mawen juga dengan sedikit terkejut. Chapter 4645 Luo Xiu dan Tanda Pagar 039, S Concern. Dunia seni bela diri. Dalam keluarga Wuzhu, sosok Wu Longsu diam-diam muncul di sebuah istana. Wu Dazu yang tengah minum teh di istana tampak tak berdaya. Bocah, bisakah kau menyapa lebih dulu saat kau muncul? Aku cuma minum teh. Bagaimana kalau aku berhubungan seks dengan beberapa wanita cantik dan kau membuatku takut, keluh Wu Dazu tanpa berkata-kata. Seperti kata pamanku, sekalipun kau impoten, keluarga Wuzhu tidak akan punah. Aku dan putraku masih ada. Wu Longsu tersenyum tipis. Setelah mendengar ini, Wu Dazu sangat marah hingga dia meniup jenggotnya dan melotot, mengutuk bajingan ini karena telah menindas tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Dan sebenarnya, Wu Dazu juga merasa lega. Wu Longsu jarang bercanda, tetapi sekarang dia sedang ingin bercanda, itu berarti situasinya tidak terlalu buruk. Tapi segera, senyum di wajah Wu Longsu menghilang. Guru kuno sangat tidak senang dengan insiden Luo Xiu. Wu Longsu tiba-tiba tampak khawatir, guru kuno selalu menyembunyikan pikirannya terlalu dalam. Orang tua itu tidak tahu siapa yang sedang dia rencanakan. Dia hanya bermain trik kotor. Jangan khawatirkan dia, Wu Dazu menggelengkan kepala dan mendesah. Guru kuno yang disebutkan oleh Wu Longsu. Ini merujuk pada guru dari Istana Seni Bela Diri, Gu Daoran. Gu Daoran adalah seorang veteran dan pria kuat di dunia seni bela diri. Ia mulai menyembunyikan diri sejak lama. Bahkan, hanya sedikit orang yang tahu betapa mengerikannya Gu Daoran pada masa itu. Wu Longsu juga merupakan murid Martial Realm Hall dan mendengarkan khotbah Gu Daoran. Saat itu, Wu Longsu hanya berada di alam wuxi, sedangkan Gu Daoran saat itu sudah berada di alam abadi. Dewasa ini, Wu Longsu telah menjadi pembangkit tenaga listrik semi tertinggi di level puncak Fukong. Gu Daoran masih mengaku berada di alam abadi. Siapa yang mempercayainya? Masalahnya adalah tidak seorang pun tahu sampai sejauh mana tingkat kultivasi Gu Daoran. Satu-satunya hal yang pasti adalah Gu Daoran jelas belum mencapai ranah maha kuasa. Lagi pula, menerobos ke maha kuasa akan menyebabkan getaran kuat di jalan maha kuasa. Untuk membuka portal ke ujung jalan, pergerakannya akan sangat besar dan tak terelakkan. Wu Longsu memandang keluar aula, melihat ke arah aula alam bela diri. Dia berada jauh di dalam istana seni bela diri. Gu Daoran merasakan sesuatu di hatinya dan perlahan mengangkat kepalanya, seolah-olah dia sedang melihat Wu Longsu dari jauh. Pada saat ini, Gu Daoran tidak memiliki fluktuasi aura yang kuat di tubuhnya, ataupun momentum yang agung, ataupun ekspresi apapun di wajahnya. Segalanya begitu tenang, begitu acuh tak acuh. ... Sisi Taiji ini. Luo Xiu mengikuti Gunung Taiking dan berangkat ke istana tertinggi untuk berlatih di kolam Dao tak terbatas. 3 tahun bukanlah waktu yang lama. Tetapi efek berlatih di kolam Dao tak terbatas dapat dibandingkan dengan efek 30.000 tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun, dalam 3 tahun. Segera, 3 tahun telah berlalu. Pintu rahasia tubuh Luo Xiu telah ditempa dan dia berhasil dipromosikan lagi. Hanya dalam waktu 3 tahun setelah menerobos ke alam tanpa awal, alam fisiknya telah mencapai puncak ketiga alam tanpa awal, dan dia tidak jauh lagi dari menerobos ke tingkat keempat. Kecepatan kultivasi seperti ini sudah sangat cepat, terutama untuk makhluk seperti dia yang fondasi fisiknya terlalu kuat. Sulit bagi tubuh fisiknya sendiri untuk memasuki alam tersebut. Sungguh luar biasa dia bisa mempertahankan kecepatan kultivasi seperti itu. Ketika Luo Xiu keluar dari kolam Dao tak terbatas, Tai Qingsan merasakan perubahan auranya dan sangat puas dengan kemampuan Luo Xiu untuk memasuki alam itu begitu cepat. Namun pada saat yang sama, Tai Qingsan juga menyebutkan beberapa waktu, yaitu selama 3 tahun masa retret Luo Xiu. Sesuatu terjadi di sana di Martial Realm Hall. Yang pertama adalah Renwu, yang tampaknya menunjukkan tanda-tanda akan dibebaskan. Kedua, di dunia hidup dan mati, Tuan Wu tampaknya menjadi sasaran, dan dia membawa Chen Feng melarikan diri kemana-mana untuk menghindari kejaran. Dan kakak laki-lakinya Hongzhan tampaknya terlibat dalam kekacauan dan sedang diburu. 3 tahun. Sekejap mata. Tampaknya Luo Xiu adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh garis keturunan seni bela diri primitif yang aman dan sehat untuk saat ini.
Master dunia, saya ingin tahu mengapa garis keturunan seni bela diri asli menjadi sasaran seperti ini. Apa tujuan orang di balik layar yang selalu ingin menghancurkan garis keturunan kita? Apa hubungan antara dia dan garis keturunan seni bela diri asli? Dendam apa? Sampai setelah memahami ini, Luo Xiu sangat marah. Dia ingin tahu sebab dan akibatnya, setidaknya memberinya gambaran, setidaknya membuatnya tahu mengapa garis keturunan seni bela diri asli diperlakukan tidak adil. Mengapa tampaknya semua orang di dunia tidak menyukai garis keturunan kami dan memusuhi kami? Saya tidak tahu secara spesifik. Tai Qingsan menggelengkan kepalanya, namun, ada beberapa spekulasi. Kemungkinan besar, warisan seni bela diri primitif berasal dari era dimensi tertinggi. Jadi, musuh-musuh di dimensi lain selalu waspada terhadap garis keturunan seni bela diri asli. Oleh karena itu, dalam proses menargetkan garis keturunan seni bela diri asli, beberapa orang di dimensi lain adalah pendorong terbesar. Dan di dalam dunia 5 dimensi kita, beberapa orang menargetkan seni bela diri primitif dan mungkin telah mencapai kesepakatan dengan beberapa kekuatan di dimensi lain. Setuju, ekspresi Luo Xiu berubah. Bukankah itu pengkhianatan? Tidak bisa dikatakan demikian, karena tujuan orang-orang ini mencapai kesepakatan dengan kekuatan dimensi lain adalah untuk bertukar manfaat yang lebih bermanfaat bagi dunia 5 dimensi kita. Dari perspektif keseluruhan, penyampaian dan pertukaran manfaat ini lebih penting daripada kepentingan segelintir orang dari garis keturunan seni bela diri asli, bahkan lebih besar. Ngomong-ngomong soal itu, Tai Qingsan juga memperhatikan bahwa wajah Luo Xiu menjadi semakin jelek. Awalnya, seharusnya menjadi hal yang membahagiakan jika mencapai terobosan dalam kultivasi dengan cepat. Siapa sangka serangkaian hal buruk akan terjadi hanya dalam 3 tahun? Jangan sampai mentalitas dan kondisi Luo Xiu terpengaruh. Tai Qingsan menepuk bahu Luo Xiu, simpan saja beberapa hal di hatimu. Tak perlu membicarakannya di mana-mana atau mempromosikan apapun. Sekalipun menurutmu itu tidak adil, sekalipun kau ingin membunuh musuh dalam kemarahan, kau harus melakukannya sendiri. Kau harus cukup kuat. Misalnya, jika kau mencapai alam tertinggi sesegera mungkin, apa yang akan kau lakukan saat itu, dan berapa banyak orang yang bisa menghentikanmu? Senior terlalu banyak khawatir. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Saya telah berlatih dan berkembang selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun. Hati tahu saya tidak mudah terdistorsi oleh pengaruh, dan para senior saya mungkin tidak begitu mengerti bahwa yang saya pedulikan bukanlah silsilah seni bela diri asli. Tidak peduli dengan garis keturunan seni bela diri asli? Tai Qingsan sepenuhnya Spartan. Anda tidak peduli, mengapa Anda begitu marah setelah mendengar ini? Tapi kemudian, Tai Qingsan kembali sadar. Apa yang dipedulikan Luo Xiu bukanlah apa yang disebut sebagai warisan garis keturunan seni bela diri asli. Yang dipedulikannya adalah orang-orang dari garis keturunan seni bela diri asli. Misalnya, kakak seniornya Hong Zhan dan Chen Feng. Dan tuannya yang murah Ren Wu. Tak perlu dikatakan, Hong Zhan dan Chen Feng merawatnya dengan baik. Rute pelarian yang diambilnya ke Taiji diberikan oleh Ren Wu. Kalau tidak, kalau dia masih di dunia bela diri, tidak mungkin dia bisa berlatih dengan lancar dan dia akan terlibat dalam pusaran kejadian. Chapter 4646 Ren Wu Breaks Through. Sisi Taiji ini. Luo Xiu, seperti biasa, hidup dalam pengasingan dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan, pencerahan, dan deduksi. Pintu rahasia penempaan tubuh fisik telah berlangsung, namun penempaannya tidak semulus saat terobosan pertama kali dilakukan. Saat menerobos belenggu alam tanpa awal, memanfaatkan kesempatan untuk menerobos adalah waktu terbaik untuk berkembang. Dan sekali saja Anda melewatkan kesempatan ini. Kebanyakan orang, baik Anda seorang jenius atau orang biasa-biasa saja, membutuhkan waktu untuk mengumpulkan, dan sulit untuk mencapainya dalam semalam. Dewasa ini, Luo Xiu jelas merasa bahwa tubuh fisiknya terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada tekad jiwanya. Hal ini juga menyebabkan kekuatan tubuh fisiknya dan kekuatan tekad jiwanya tidak sepenuhnya selaras. Ada pepatah seperti itu. Jiwa mengendalikan tubuh, dan tubuh membawa jiwa. Jika jiwa terlalu kuat, tubuh tidak akan sanggup menahannya. Jika tubuh fisik terlalu kuat dan jiwa tidak dapat mengendalikannya, kekuatan tubuh fisik tidak dapat dikerahkan sepenuhnya. Begitu pula dengan Luo Xiu. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah meningkatkan tekad jiwa ke tingkat yang lebih kuat, sehingga dapat mengendalikan tubuh fisik dengan sempurna. Cara terbaik, tentu saja, terus buka pintu rahasia lautan kesadaran. Masalah terbesarnya adalah ia telah membuka sebagian besar pintu rahasia lautan kesadaran yang bisa dibuka. Ia ingin terus membukanya,
tetapi ia tidak punya cara. Lagi pula, pintu rahasia lautan kesadaran tidak akan terbuka begitu kau mengatakannya. Kau harus mengunci lokasi pintu rahasia itu terlebih dahulu, baru kemudian membukanya. Jika kau tidak bisa mengunci posisi dan memaksanya terbuka, hasil akhirnya adalah kau akan melubangi lautan kesadaran Purple Mansion dan merusak asal jiwamu. Itu namanya curang. Namun, tidak mudah untuk menyimpulkan lokasi akurat pintu rahasia laut kesadaran. Ini adalah tugas yang memakan waktu. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu telah membuat kemajuan yang lambat sejak ia menerobos alam tanpa awal, yang membuatnya merasa sedikit kesal tanpa alasan. Beberapa waktu berlalu, Luo Xiu menemukan bahwa deduksi pintu rahasia lautan kesadaran tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, dan metode lain harus ditemukan. Meskipun agak enggan, tetapi dia masih tidak punya pilihan selain menyerah dan terus menyimpulkan dan menyempurnakan tubuh suci Zhenwu. Teknik tubuh suci Zhenwu awalnya berasal dari tubuh Wan Yuan leluhur klan leluhur. Itu adalah keterampilan klan leluhur. Sebutkan praktik ini. Luo Xiu tak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan sesosok-sosok muncul di benaknya. Sudah bertahun-tahun ia tidak bertemu Zixun, dan ia tidak tahu di mana gadis itu sekarang. Mengenai keluarga leluhur, Luo Xiu juga telah melihat beberapa catatan. Keluarga ini sangat misterius, bahkan lebih misterius daripada keluarga Supreme. Pelajari lebih lanjut. Hal itu juga membuat Luo Xiu menyadari bahwa mungkin bukan suatu kebetulan bahwa Zixun dan dia bertemu di tempat yang tidak memiliki hukum. Tapi sekarang, Luo Xiu tidak terlalu banyak berpikir. Dia tidak mempraktikkan teknik leluhurnya selangkah demi selangkah, tetapi hanya menggunakannya sebagai referensi untuk menciptakan teknik tubuh suci Zhenwu miliknya sendiri. Dan sekarang, dia sedang mempersiapkan diri untuk mengembangkan teknik tubuh suci Zhenwu menjadi teknik yang cocok untuk kultivasi di alam tanpa awal, yang dapat digunakan untuk melunakkan pintu rahasia tubuh fisik dan memperkuat tubuh fisik. Setelah menyelesaikan penempaan ekstrim pada 333 pintu rahasia fisik di tubuhnya dan mengolah tubuh suci bela diri sejati, Luo Xiu memperkirakan bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, saat ia mencapai puncak kesempurnaan alam tanpa awal, ia mungkin dapat menempa tubuhnya hingga ke titik di mana ia dapat bersaing dengan alam abadi. Tepat ketika Luo Xiu memasuki negara bagian itu lagi dan terus mundur. Sisi aula alam bela diri ini. Mata berkumpul satu demi satu. Setiap biksu yang berada di atas alam Wubei dapat merasakan bahwa di suatu tempat di aula, kekuatan yang besar dan tak terduga sedang menyebar dan menyebar, yang berlangsung selama berhari-hari. Segera setelah itu, aura serupa meledak, dan dua bayangan humanoid samar-samar mengembun, muncul di langit di atas aula alam bela diri. Dilihat dari siluet sosok manusianya, salah satunya adalah Renwu. Salah satunya adalah Dewa Yao. Saat Tuan Yao pertama kali bertarung melawan Renwu, dia bukanlah tandingan Renwu. Kemudian, Yang Mulia Yao memilih untuk mundur. Ia tidak akan pernah meninggalkan retretnya sampai ia menembus alam ketiadaan kekosongan. Kini, keduanya telah menunjukkan tanda-tanda terobosan di saat yang bersamaan. Bisa dibilang kebetulan, atau bisa dibilang mereka adalah musuh bebuyutan. Hanya, Tuan Yao selalu menganggap Renwu sebagai lawannya. Sedikit yang saya tahu. Adapun Renwu, dia tidak pernah menganggap Tuan Yao sebagai lawannya dari awal sampai akhir, dia juga tidak menganggapnya serius. Hari ini, sosok-sosok perkasa turun satu demi satu, mengepung aula bela diri. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat di dunia seni bela diri, dan ada beberapa orang kuat di alam Fukong. Di istana dunia seni bela diri, dua pria kuat akan menerobos ke alam abadi. Ini juga merupakan peristiwa besar bagi dunia seni bela diri. Lagi pula, pria kuat di alam abadi bukanlah hal yang umum dan mereka memiliki kekuatan tempur tingkat tinggi. Chapter 4647 Life is too tiring. Di istana seni bela diri, Renwu adalah orang pertama yang berhasil menerobos. Dalam kehampaan, bayangan jalan milik Renwu berangsur-angsur berubah dari bentuk bayangan menjadi bentuk padat, menjadi semakin jelas. Siapapun yang memiliki penglihatan kuat dapat melihatnya. Renwu sudah mulai membuat terobosan, dan aura serta kekuatan yang samar-samar terpancar dari tempat peristirahatan Renwu semakin lama semakin kuat. Gemuruh. Pusaran air raksasa terbentuk dengan tempat Renwu mengasingkan diri sebagai pusatnya, dan sejumlah besar kekuatan Tao tersapu dan tertelan ke dalam pusaran air tersebut. Guntur bergemuruh di antara langit dan bumi, awan gelap bergulung-gulung, bumi, angin, air, dan api bergejolak, kekacauan terjadi, dan penglihatan muncul satu demi satu. Sisi lain, Tuan Yao juga mulai menerobos,
tetapi pergerakan dan momentum terobosannya lebih rendah daripada Renwu. Dalam kehampaan, hantu milik Renwu sepenuhnya mengeras, dan hantu besar itu menyusut. Tubuh Renwu seolah diteleportasi dari tempat peristirahatannya, berdiri di posisi hantu, menjadi satu dengan hantu itu. Dia mendongak. Aku melihat bayangan Dewa Yao tak jauh dari sana. Sorot matanya tenang, tidak gembira maupun sedih, dan dia tidak menganggapnya serius. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menganggap Tuan Yao sebagai lawannya, tetapi pihak lain selalu menganggap Renwu sebagai lawannya, tetapi dia hanya bersikap sentimental. Bahkan jika lawan berhasil mencapai alam abadi, Renwu tidak menganggapnya serius. Hitung dengan jari Anda. Renwu mungkin tahu berapa lama dia telah menyendiri. Itu masuk akal. Kemundurannya kali ini tidak lama. Namun, ketika dia keluar dari pengasingannya, dia tidak dapat melihat seorang pun di sekitarnya. Chen Feng mengikuti Tuan Wu, dia tahu itu. Namun kemana perginya murid tertuanya Hongzhan dan murid termudanya Luo Xiu? Tuan Wu, aku telah menerobos ke alam ketiadaan ruang, mengapa engkau tidak datang menyapaku? Sosok lelaki tua itu terbang mendekat, berdiri di hadapan Renwu, menengkupkan tinjunya, dan berkata, selamat kepada rekan Tauren karena telah mencapai alam keabadian. Sama-sama, tetua. Renwu mengangguk dan membalas gestur itu dengan tinju di tangannya. Meskipun dia tidak mengenal baik lelaki tua itu, dia juga tahu bahwa lelaki itu adalah lelaki kuat dari generasi tua yang hidup menyendiri dan jarang muncul di muka umum. Kemudian, Renwu menatap seseorang yang dikenalnya dan bertanya, di mana muridku? Wajah orang yang ditanyai berubah sedikit, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Namun, di bawah pertanyaan Renwu, ia tetap menjawab, murid tertua Anda, Hongzhan, pergi beberapa waktu lalu dan keberadaannya tidak diketahui. Murid kecil Anda, Luo Xiu, meninggalkan dunia persilatan dan pergi ke Taiji. Pergi ke Taiji? Renwu sedikit mengerti. Lagi pula, dialah yang telah mengatur jalan ini sejak awal. Dia meminta Hongzhan untuk mengirim pesan kepada Luo Xiu dan membiarkan Luo Xiu menentukan pilihannya sendiri. Akan tetapi, saat tidak sedang menjalani retret, Luo Xiu belum memutuskan untuk meninggalkan dunia bela diri. Tampaknya setelah dia mengasingkan diri, Luo Xiu ditekan di aula seni bela diri dan akhirnya harus memilih untuk pergi. Pikiran tentang ini, wajah Renwu menjadi semakin jelek. Meskipun dia mengatur pilihan lain untuk Luo Xiu, dia tidak ingin situasi seperti itu terjadi. Dan murid tertuanya Hongzhan. Keberadaannya tidak diketahui. Apa artinya ini? Keberadaan Hongzhan memang tidak diketahui. Kabarnya dia sedang diincar dan diburu. Keberadaannya tidak diketahui, kata orang yang ditanyai dengan agak putus asa. Dengarkan ini. Renwu tiba-tiba terdiam, bahkan alisnya yang berkerut tidak lagi berkerut, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Dan dia tampak seperti ini. Tetapi ekspresi semua orang yang hadir berubah, dan mereka mendapat firasat buruk. Tampaknya Renwu saat ini seperti tong dinamit yang bisa meledak kapan saja. Sisi lain, Guru Yao juga berhasil menerobos dan keluar, dan beberapa orang maju untuk memberi selamat kepadanya. Pada saat yang sama, ada juga orang-orang dari berbagai aliran bela diri yang mengirim pesan kepada Yang Mulia Yao dan menceritakan beberapa kejadian terkini. Ketika ia mendengar bahwa 12 ahli alam abadi pergi untuk menjegat dan membunuh Luo Xiu, tetapi semuanya terbunuh. Bahkan keluarga marsial Ancestor murka dan menyalahkan diri sendiri, menyebabkan kematian lebih dari 10 prajurit alam abadi dalam seni bela diri multidimensi. Master Yao hampir kehilangan penglihatannya. Black pingsan. Rekan Taois Renwu. Orang lain datang dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Renwu mengabaikannya dan menghilang dalam sekejap. Karena barusan, Renwu merasakan aura yang familiar. Hongzhan, Chen Feng, dan Luo Xiu tidak ada di sini lagi. Tetapi masih ada satu orang yang tersisa. Orang ini adalah Hong Yun. Hanya saja ketika Renwu bergegas keluar dari pengasingannya, Hong Yun masih dalam pengasingannya dan tidak mengetahui tentang hal-hal ini. Awalnya, Renwu berencana untuk langsung membuang tangannya dan pergi, karena dia merasa tidak ada yang layak disayangi di istana seni bela diri ini. Untungnya dia tidak langsung pergi. Kalau tidak, kalau Hong Yun sendiri yang tertinggal di sini, bukankah anak ini akan sengsara? Taiji. Renwu menyipitkan matanya. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk pensiun di Taiji. Selama bertahun-tahun, kamu telah berusaha sekuat tenaga untuk bersembunyi dan tidak mencolok, tetapi sebagai gantinya, kamu bisa pergi dan tercerai-berai. Kamu mungkin akan segera mati atau terluka. Renwu merasa hidupnya terlalu melelahkan.
Chapter 4648 Hongzan's Goal. Sisi Taiji ini. Luo Xiu juga menerima berita bahwa Renwu keluar dari pengasingannya dan berhasil menerobos alam keabadian. Sedang dibangun. Keluarga Taisu mengirimi seseorang jimat giok yang mencatat informasi intelijen yang relevan. Selain itu, juga direkam di sini. Master Yao dan Renwu berhasil menerobos satu demi satu, dan tiba-tiba muncul dua orang kuat lagi di alam abadi. Untuk sementara waktu, dunia persilatan menjadi pusat perhatian banyak orang kuat di dunia 5 dimensi. Untuk Renwu, Luo Xiu berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Karena dia tahu bahwa sekalipun dia ingin melakukan sesuatu, hal itu tidak masuk akal. Sekarang sang guru telah menerobos alam keabadian, beberapa hal masih bergantung pada keinginan sang guru sendiri. Dan Luo Xiu bisa yakin. Sang guru juga harus tahu tentang urusannya di Taiji, dan juga tahu bahwa murid mudanya melakukannya dengan sangat baik di Taiji, jauh lebih baik daripada saat dia berada di aula alam bela diri. Luo Xiu merasa bahwa selama murid tersebut tidak membiarkan tuannya mengkhawatirkannya, dia akan dianggap sebagai murid yang berkualitas dan baik. Dibandingkan dengan guru Renwu. Sebaliknya, Luo Xiu lebih mengkhawatirkan kakak seniornya Hongzan. Lagi pula, Hongzan hilang dan konon sedang diburu oleh orang-orang kuat. Bahkan keluarga Taisu telah mengirim orang untuk membantu, tetapi hal itu tetap saja membuat orang-orang gelisah. Dunia dimensi kelima, bagian paling utara dari dimensi surga. Di sudut tersembunyi, fluktuasi formasi tersembunyi. Dalam formasi tersembunyi, Hongzan sedang duduk bersila dalam meditasi, wajahnya pucat, dan dia sedang menjalankan latihan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah sekian lama, Hongzan membuka matanya. Tak ada ekspresi di wajahnya, dan hatinya tenang. Saat pertama kali ia memutuskan untuk meninggalkan dunia seni bela diri. Dia tahu apa yang akan dia hadapi. Namun karena dia berani tampil, dia siap menghadapi semuanya. Garis keturunan seni bela diri primitif tidak menjadi sasaran selama ratusan atau ribuan tahun, tetapi selama beberapa era yang kacau, ribuan miliar tahun. Jangan melihat fakta bahwa Luo Xiu baru berlatih kurang dari 1 juta tahun, tetapi ia telah mampu bertahan di langit selama sekitar 300.000 tahun. Namun, banyak orang kuat di dunia 5 dimensi telah berlatih selama beberapa zaman kekacauan, atau bahkan belasan atau ratusan zaman kekacauan. Itu wajar. Era kekacauan, yaitu 333,3 miliar tahun, apa konsep ini? Hongzan mengingatnya dengan sangat jelas. Ketika ia bergabung dengan garis keturunan seni bela diri asli, meskipun seni bela diri asli mulai ditekan, namun masih sangat makmur dan kuat. Dan ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana garis seni bela diri yang asli merosot selangkah demi selangkah. Para ahli bela diri yang dulunya kuat, entah tumbang atau lenyap satu persatu. Ini, Hongzan tidak perlu peduli. Namun pada tahun-tahun ketika seni bela diri asli menjadi sasaran, sebagai pengikut seni bela diri asli, ia juga menjadi sasaran dan ditekan. Dan dalam proses ini, ada orang yang menggunakan cara-cara tidak bermoral untuk menyebabkan kematian kerabat dan teman yang mereka sayangi. Kebencian ini, Hongzan selalu menyimpannya dalam hatinya dan tidak terlalu memperlihatkannya karena dia tidak ingin membuat tuannya mendapat masalah karena dirinya sendiri. Tapi sekarang, Hongzan tidak tahan lagi. Hanya dengan satu pikiran saja, dia langsung berpindah dari alam semi-abadi ke alam keabadian dalam sekejap. Sumber dari semuanya. Karena Chen Feng terluka parah, ia terpaksa melarikan diri bersama Tuan Wu. Guru Renwu mengasingkan diri. Adik laki-lakinya Luo Xiu dipaksa meninggalkan Taiji. Saat dia pergi, Hong Yun tidak dibawa pergi. Lagi pula, Master Renwu masih mengasingkan diri di aula seni bela diri. Selama Renwu masih di sana, keselamatan Hong Yun tidak akan menjadi masalah. Dan kali ini, Hongzan memilih untuk bertindak sendiri. Tujuannya adalah untuk mencari tahu siapa dalang di balik layar berdasarkan beberapa petunjuk yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun. Begitu banyak orang kuat yang meninggal dalam seni bela diri primitif selama bertahun-tahun, dan tidak jelas mengapa mereka tidak bisa mati. Keluarga dan teman-teman Hongzan tidak mungkin meninggal dalam keadaan yang tidak diketahui. Bertahun-tahun lamanya, dia tampak jarang keluar dari balai latihan bela diri, tetapi sebenarnya dia diam-diam menguasai banyak informasi. Pada saat ini, Hongzan juga tahu bahwa banyak orang sedang mencarinya. Beberapa orang mencarinya, mungkin untuk membunuhnya. Beberapa orang datang kepadanya, mungkin karena mereka ingin berteman dengan Luo Xiu.
Dia juga mendengar bahwa Luo Xiu membuat banyak keributan di Taiji. Bahkan tak lama setelah Renwu keluar dari pengasingannya. Dia juga mendapat berita itu, dan senyum langka muncul di wajahnya. Guru sedang keluar dari pengasingan. Dengan begitu, Hong Yun tidak perlu khawatir lagi. Dengan begitu, ia bisa bertindak tanpa rasa khawatir. Chapter 4649, The Strong One from the Ancestral Demon Dimension. Seperti kata pepatah, jangan berhenti dalam diam, mati saja dalam diam. Garis seni bela diri asli telah menjadi sasaran dan ditekan selama bertahun-tahun, dan selalu tetap diam dan rendah hati, berharap untuk melestarikan api warisan. Ketika dormansi diam ini mencapai batas tertentu, atau kehancuran total, atau saatnya meledak. Namun kali ini, dimulai dari pertempuran di luar kota suci dunia bela diri. Garis keturunan seni bela diri asli mulai meledak. Pertama ada Chen Feng, seorang kultivator kecil tak berarti di alam awal. Tetapi tiba-tiba dia mengeluarkan kekuatan mengerikan dan melompatinya untuk membunuh Kuan Wangu. Ia bahkan sempat berduel 1 lawan 1 dengan seorang jenius dari keluarga martial ancestor yang berada di alam kuasa abadi, dan memberikan luka parah pada lawannya hingga hampir membunuhnya. Segera setelah itu, Tetua Wu dan Ren Wu bertindak. Kekuatan yang ditunjukkan masing-masing dari mereka jauh melampaui biksu lain di alam yang sama. Setelah itu, dan karena Luo Xiu menimbulkan masalah, Hong Zhan keluar. Sekarang, di Taman Istana Taiji, Luo Xiu sedang menyendiri, memahami misteri praktik spiritual. Dengan peningkatan bertahap tubuh suci Zhenwu, Luo Xiu juga mencoba mengintegrasikan 333 pintu rahasia tubuh fisik ke dalam metode operasi tubuh suci Zhenwu. Setelah berhasil, tubuh suci Zhenwu-nya akan menjadi teknik yang mengandung 333 rahasia tubuh fisik. Dia pasti tahu bahwa meskipun keterampilan surgawi leluhur bela diri dari keluarga leluhur bela diri dapat mendukung langit, hanya ada lebih dari 200 rahasia fisik. Tai Qingsan juga terkejut setelah mengetahui beberapa pemikiran Luo Xiu. Jika ini benar-benar dapat menampung semua 333 pintu rahasia tubuh fisik menjadi satu teknik, maka jika Anda menguasai teknik ini, Anda pasti akan dapat membunuh musuh dengan melompat dan meledak dengan kekuatan tempur fisik yang mengerikan. Jadi, jika dia, seorang kuat yang belum berada pada level puncak, dapat berhasil dalam kultivasi, dapatkah dia melompat ke level tertinggi? Jika memungkinkan, itu akan sangat berharga. Tai Qingsan menantikannya. Seiring berjalannya waktu, sumber daya terus dikirim ke istana Taiji. Meskipun Luo Xiu sendiri juga dapat memurnikan prinsip asli melalui Zen Wudao, ini hanyalah buang-buang waktu. Jadi berdasarkan asumsi bahwa itu dapat diekstraksi dengan sendirinya, dia masih menggunakan sumber daya yang ada untuk mengumpulkan inti kristal darah murni. Tepat saat Luo Xiu sedang mundur, batas antara hidup dan mati. Di tepi area yang dijaga oleh banyak pria kuat di dunia 5 dimensi, aura kuat yang luas dan tak terduga turun. Sesosok hantu agung muncul. Meskipun hanya hantu, ia memberikan tekanan yang luar biasa, membuat pria kuat di alam abadi dan alam abadi tampak hikmat dan menakutkan. Zumohai, apakah kamu ingin mati? Suara dingin terdengar perlahan. Seorang lelaki yang mengenakan baju zirah hitam legam berjalan keluar, menatap siluet gagah itu dengan acuh tak acuh, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Gutian, suara hantu itu bergetar. Aku di sini bukan untuk membuat masalah, tapi aku ingin bernegosiasi denganmu. Banyak orang yang melihat. Ancestral Demon High merupakan pusat kekuatan tertinggi dalam dimensi Ancestral Demon. Gutian, ini adalah pendiri dunia kuno, leluhur kuno tertinggi, dan saat ini diakui sebagai orang terkuat di dunia 5 dimensi. Apa yang kau bicarakan? Wajah Gutian tanpa ekspresi. Serahkan Luo Xiu, dan dimensi iblis leluhur bisa menandatangani kontrak denganmu. Dalam 100 era yang kacau, tidak akan ada perang dengan dunia 5 dimensimu. Suara laut iblis leluhur bergema. Tidak hanya itu, jika seseorang di dunia 5 dimensimu ingin menerobos ke alam tertinggi, dimensi iblis leluhur juga dapat menjamin bahwa mereka tidak akan campur tangan untuk menghentikannya. Bising. Tatapan dingin tiba-tiba menyeruak dari sorot mata Gutian yang acuh tak acuh. Dia melangkah maju, menggenggam pedang di tangannya, dan menusukkan pedang itu ke arah hantu laut iblis leluhur. Ledakan. Meledak dengan suara gemuruh. Hantu itu terkoyak dalam sekejap, dan beberapa indera spiritual yang mengintip ke dalam kehampaan di dekatnya juga surut seperti air pasang. Pedang suci di tangannya lenyap. Gutian menangkupkan kedua tangannya di belakang punggung, dan ekspresinya kembali acuh tak acuh.
Bertarunglah kalau kau mau. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Aku tidak peduli apa yang orang lain lakukan. Aku tidak akan pernah berkompromi. Tampaknya berbicara kepada dirinya sendiri. Namun sebenarnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Kata-kata ini, Gutian, orang terkuat di dunia 5 dimensi, juga memberitahu orang-orang kuat lainnya di dunia 5 dimensi untuk mendengarkan. Matanya sedikit berubah-ubah, dan ia menatap ke kejauhan. Kehampaan itu seakan tertembus, menembus alam kehidupan dan kematian, dan ia melihat dunia 5 dimensi, seolah-olah ia melihat seseorang yang sedang berlatih menyendiri jauh di dalam istana Taiji. Luo Xiu menerima beberapa berita. Salah satunya adalah di dunia kehidupan dan kematian, seorang pria kuat dari dimensi iblis leluhur muncul. Dan dia ingin menggunakan Luo Xiu-nya untuk menukar kedamaian selama 100 tahun era kekacauan dengan pria kuat dari dunia 5 dimensi. Leluhur kuno tertinggi memilih untuk mengambil tindakan untuk membunuh musuh, dan tanggapannya sederhana, lugas, dan kasar. Berita lainnya adalah, jenius terkuat dari klan dewa, Shen Wuya, telah keluar dari pengasingannya dan datang ke Taiji untuk melawan Luo Xiu guna membuktikan kekuatan dan kelemahan antara urat asli dan urat ganda. Shen Wuya mewakili garis keturunan yang beragam, dan mendapat dukungan dari klan dewa di belakangnya. Chapter 4650, Troubles. Apa yang terjadi di dunia kehidupan dan kematian dengan cepat menyebar ke dunia 5 dimensi. Luo Xiu juga segera mengetahui informasi tersebut. Salah satunya adalah bahwa Shen Wuya melambangkan pewarisan banyak cara, yang mengatakan bahwa ia datang ke Taiji untuk bertarung dengannya di alam yang sama. Salah satunya adalah di sisi lain dunia kehidupan dan kematian. Seorang pria kuat dari dimensi iblis leluhur muncul dan ingin dunia 5 dimensi menyerahkan Luo Xiu dengan imbalan 100 zaman kekacauan dari dimensi iblis leluhur dan tidak memusuhi dunia 5 dimensi. Satu persatu, tanpa akhir. Setelah Luo Xiu mengetahui ini, wajahnya tampak sedikit muram. Dia tahu betul bahwa dia terlalu lemah sekarang. Saat ini, yang terbaik adalah berhibernasi, berlatih, dan berkembang, dan tidak pantas untuk berdiri di puncak ketenaran. Tapi beginilah masalahnya. Beberapa hal tidak lagi berada di bawah kendali Anda. Tetua Agung Ma Wen datang ke Xiu Yuan dan berkata, kau telah berlatih dalam pengasingan. Apakah kau yakin bisa melawan Dewa Wuya itu? Sang Tetua Agung tidak percaya padaku. Luo Xiu menatap Ma Wen dan tersenyum ringan. Meskipun belum pernah bertemu Shen Wuya, ia telah mendengar nama ini lebih dari sekali. Ia dikenal sebagai jenius nomor 1 di klan dewa, dan beberapa orang baik telah menganggapnya sebagai orang nomor 1 di generasi muda di seluruh dunia 5 dimensi. Baru kemudian, setelah Luo Xiu naik ke tampuk kekuasaan, seseorang menyingkirkannya dan membandingkannya dengan Shen Wuya. Dan kedatangan Shen Wuya untuk melawannya juga disebabkan oleh banyak keluhan yang berasal dari Tao multidimensi dan Tao asli dan berlangsung lama. Tidak masalah jika kau tidak percaya diri. Meskipun Shen Wuya kuat, dia memang tidak bisa dibandingkan denganmu dalam beberapa hal. Masalahnya, kau baru saja menembus alam Wubei belum lama ini, dan begitu orang itu keluar, setidaknya dia akan berada di puncak alam Wubei. Ma Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, setahu saya, Shen Wuya juga pandai melompati musuh dan telah meraih ketenaran di dunia hidup dan mati. Berdasarkan kultivasinya di puncak alam Wubei, tingkat kekuatannya mungkin mencapai tingkat yang hampir abadi. Tahap tengah, mendekati tahap akhir. Ini sudah mendekati tahap akhir, Luo Xiu tidak setuju. Tidak ada waktu untuk menerobos alam yang tak berawal. Luo Xiu dapat mencapai kekuatan tempur semacam ini. Dan sekarang setelah terobosan, kekuatannya telah meningkat pesat, dan seseorang yang berada di tahap akhir alam abadi tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai lawan sungguhannya. Tapi beginilah masalahnya. Luo Xiu tahu kekuatannya sendiri. Tetapi orang-orang seperti Tetua Agung Ma Wen tidak tahu seberapa rincinya hal itu. Bagaimanapun, kultivasi setiap orang adalah rahasia. Baik Tai Qingsan, Ma Wen, maupun Bai Ziqiu, mereka tidak pernah bertanya langsung. Shen Wuya hanyalah masalah sepele, dialog antara orang-orang kuat di alam tertinggi di dunia kehidupan dan kematian adalah masalah besar. Ngomong-ngomong soal itu, ekspresi Ma Wen tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan tertinggi dari dimensi iblis leluhur maju dan menggunakanmu sebagai alat tawar-menawar untuk ditukar dengan 100 tahun perdamaian di era kekacauan. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa berharganya dirimu. Leluhur agung kuno tidak setuju, dan mengambil tindakan untuk mengusir dan melukai orang kuat tingkat agung dari dimensi iblis leluhur. Namun karena insiden ini, Anda telah didorong ke garis depan, menyebabkan semua orang berspekulasi tentang betapa berharganya Anda.
Nilaimu sudah sebanding dengan waktu yang dibutuhkan dimensi iblis leluhur untuk melepaskan 100 tahun era kekacauan. Rangkaian konsekuensi yang dihasilkan penuh dengan variabel yang tidak diketahui. Orang-orang kuat di dimensi alien itu tidak sebodoh itu, kan? Dengan melakukan ini, bukankah mereka dengan jelas memberitahu kita, orang-orang kuat di sini, bahwa aku penting? Luo Xiu menyipitkan matanya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak merasa betapa pentingnya dirinya. Karena berapa banyak trik yang telah dia ketahui, ini seharusnya tidak mungkin. Meskipun beberapa metode yang ia ciptakan kuat dan cocok untuk dipraktikkan oleh banyak orang, metode tersebut terbatas pada tingkatan di bawah alam abadi dan tidak terlalu berpengaruh pada tingkatan di atas alam abadi. Satu-satunya kemungkinan, ini terkait dengan garis keturunan seni bela diri asli. Mungkin di mata orang-orang kuat dari dimensi lain, orang dengan potensi terbesar dalam garis keturunan seni bela diri asli adalah Luo Xiu, meskipun ia masih sangat lemah. Tetapi justru karena dia lemah, ini juga merupakan waktu terbaik untuk menyingkirkannya. Silsilah seni bela diri asli adalah kuncinya. Ketika seni bela diri asli mulai menurun, itu karena serangkaian orang kuat menghadapi rintangan dan intersepsi yang kuat dari dimensi lain di dunia kehidupan dan kematian, lalu jatuh ke dalam perangkap dan mati berulang kali. Dulu, ada orang-orang kuat dalam garis keturunan seni bela diri asli yang mampu mencapai tingkat tertinggi dengan melompati rintangan. Inilah sebabnya dimensi alien waspada terhadap garis keturunanmu. Ngomong-ngomong, kakak seniormu Chen Feng seharusnya baru saja kembali ke dunia seni bela diri, kata Ma Wen. Kembali ke dunia seni bela diri? Luo Xiu tertegun. Bukankah kakak senior Chen Feng pergi bersama Tuan Wu? Katanya dia tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Berbicara tentang masalah ini, Ma Wen tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Dunia hidup dan mati tidak terlalu besar. Orang-orang kuat dari dimensi lain telah dikirim satu demi satu untuk mencari dan membunuhnya. Sungguh tidak ada tempat untuk bersembunyi bersama monster tua Wu dan dirinya. Ketika Luo Xiu mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba terasa aneh. Suatu garis keturunan seni bela diri primitif. Betapa menyedihkan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di dunia kehidupan dan kematian, jadi saya harus kembali ke dunia persilatan. Bersambung.